Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu mendengar firman itu suatu yang sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena perkenanan Tuhan. Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20, firman-Nya berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengalahkan kuasa iblis. Saya percaya sebagai umat, sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya diberi Tuhan kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Saudara dan saya tidak bisa mengalahkan kuasa iblis dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Tapi kita hanya bisa mengalahkan kuasa iblis, kuasa roh-roh jahat itu dengan kuasa yang berasal dari Tuhan saja. Ayat ini mengisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, yang terdeteksi dalam ayat ini disebabkan oleh kuasa roh jahat atau kuasa iblis atau kuasa kegelapan. Mereka sudah datang kepada murid-murid, tetapi murid-murid tidak bisa menyembuhkan orang ini, tidak bisa mengalahkan kuasa kegelapan yang ada merasuki si anak muda yang sakit ayan ini. Makanya dalam ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Tapi dalam ayatnya yang ke-17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Terus dalam ayat 20 ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Murid-murid bertanya dalam ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu Yesus menjawab, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Di sini kita bisa melihat bahwa mengalahkan kuasa iblis, yang pertama itu harus dengan iman. Kita tidak bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kemampuan kita. Tapi kita hanya bisa mengalahkan kuasa iblis itu dengan iman saja, dengan percaya saja. Makanya Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Itulah pentingnya iman. Jadi hal yang pertama untuk kita mengalahkan kuasa iblis, yang pertama kita harus memiliki iman. Kita harus punya modal iman. Karena bagi orang yang beriman, takkan ada yang mustahil. Jadi mari kita belajar untuk terus menumbuh kembangkan iman kita. Karena kita mengalahkan kuasa iblis hanya dengan iman. Tidak bisa dengan cara-cara yang lain. Yang kedua, supaya kita bisa mengalahkan kuasa iblis
dalam ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini, jenis mana? Jelas ini menunjuk kepada kuasa gelap atau kuasa iblis. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi yang kedua dalam mengalahkan kuasa iblis harus dengan doa puasa. Perlu diimbangi dengan doa puasa. Itu yang Yesus katakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu berarti ayat ini menyatakan betapa pentingnya doa puasa dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ketika kita mengorbankan hawa nafsu kita dengan tidak makan, tidak minum, itu akan memperkuat iman kita, memperkuat doa kita, sehingga akhirnya kita bisa mengalahkan kuasa iblis itu. Jadi kita belajar untuk melaksanakan doa puasa itu, karena itu yang sangat penting ketika kita berurusan dengan kuasa kegelapan, berurusan dengan kuasa iblis. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami mengalahkan kuasa iblis. Kami hanya bisa mengalahkan kuasa iblis hanya dengan memiliki iman, hanya dengan doa puasa. Karena itu Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini, dan mampukan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang mereka derita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.